Selamat siang kepada Dewan Juri. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lisa Naurida, asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan ini CV saya. Next, boleh tampilkan filenya? Oke, saya akan mempresentasikan karya saya yang berjudul Wasaka, Wajah Sampai ke Puting. Next. Inspirasi desain. Desain ini lahir dari semangat Wasaka, wajah sampai ke puting. Moto perjuangan luhur masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, yang bermakna tetap teguh dan pantang menyerah hingga akhir hayat atau tujuan tercapai. Semangat yang berkobar ini melebur indah dalam harmoni warna merah putih dan pesona kain sesirangan, memanifestasikan ketangguhan Ibu Fatmawati yang merajut asa dan keberanian demi bangsa. Sebuah visualisasi tentang ketahanan yang takkan luntur oleh waktu, sekaligus merefleksikan kepribadian beliau yang penyabar, tangguh, berjiwa sosial, dan berdedikasi tinggi bagi tanah air. Next. Ini untuk moodboardnya, beberapa inspirasinya. Next. Ini ada mind mapping. Di sini ada filosofi, makna, keunikan, target pasar, inspirasi, style, detail, teknik, warna, sama material dan siluet. Next. Pertama-tama saya akan menjelaskan motif kain sesirangan yang saya gunakan. Jadi di sini didesain khusus. Di sini ada motif daun jeruju yang di sini, bagian sini. Jadi motif ini melambangkan kekuatan menghadapi rintangan hidup serta berfungsi penolak bala. Karena terinspirasi dari tumbuhan yang kuat dan mampu bertahan di lingkungan rawa yang ekstrim, motif ini menyimbolkan ketangguhan hati serta semangat pantang menyerah Ibu Fatmawati. Kemudian di sini ada motif gigi haruan, ada di bagian sini, melambangkan ketajaman berpikir dan kecerdasan. Terinspirasi dari gigi ikan gabus haruan. Motif ini juga menyimbolkan ketangguhan, kegigihan, serta keberanian dalam menghadapi kesulitan hidup, sebagaimana kecerdasan seorang Ibu Fatmawati. Kemudian di sini ada motif kambang kacang di bagian sini. Jadi motif ini melambangkan keakraban, kerukunan, dan kecintaan bermasyarakat, mencerminkan sifat individu yang mudah bergaul, bersahabat, dan selalu menjalin kebersamaan. Sebagaimana sosok Ibu Fatmawati yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Nah, kemudian di sini ada motif bunga rafflesia. Jadi motif ini melambangkan kesabaran, ketangguhan, keindahan dalam keterbatasan dan kelestarian alam. Merefleksikan sosok Ibu Fatmawati yang penuh kesabaran dan tangguh. Dan sebagai pengingat asal-usul Ibu Fatmawati yang lahir dan dibesarkan di Bengkulu, yang ikonik dengan bunga rafflesia. Di sini ada motif bayang raja di bagian sini. Motif bayang raja ini melambangkan kewibawaan, kepemimpinan, dan kedudukan sosial yang terhormat.
sebagaimana Ibu Fatmawati sebagai Ibu Negara Indonesia pertama. Kemudian di sini ada motif turun dayang. Motif ini secara filosofis melambangkan kelembutan, keanggunan, serta memancarkan aura kegembiraan. Motif ini juga sering dimaknai sebagai simbol kesejahteraan dan kemakmuran. Di sini juga ada motif iris gagatas. Ini melambangkan keindahan yang abadi dan memikat. Next. Ini motif rok span bukaan depan dan itu motif rok span lipit belakang. Next. Motif kerudung boleh balik dan buka. Ini motifnya. Jadi di sini ada motif daun juruju, kemudian ada motif kambang kacang, iris gagatas dan bunga rafflesia, bayam raja. Dan di sini menggunakan inovasi baru, sesirangan dengan bahan ultra foil tencel, yaitu kain bahan ramah lingkungan yang terbuat dari 100% serat tencel yang diekstasi dari kayu Exelius. Tekstur yang sangat lembut, ringan, memiliki sirkulasi udara yang sangat baik, menyerap keringat, dan bersifat ramah di kulit. Next. Boleh balik. Ini tampilan ketiga looknya. Next. Next. Ini untuk baju pertama. Next. Oke. Untuk kebayanya sendiri, ini inspirasi utamanya dari kebaya kutu baru, menggunakan bahan satin double face. Kemudian untuk liningnya di sini menggunakan paper silk tencel terbuat dari serat organik sehingga nyaman di kulit dan menyerap keringat dengan baik. Oke, buka sedikit. Oke, untuk di bagian kerahnya ini dibuat tinggi untuk kesan wibawa, ada lengan puff untuk kesan lebih modern. Kemudian di sini ada bordiran menyerupai motif bayam raja tadi untuk menunjukkan martabat yang tinggi di bagian sini sama sini. Oke. Untuk di bagian bawah dibuat meruncing untuk menyimbolkan ketajaman berpikir seorang Ibu Fatmawati. Nah, di sini ada kerajinan air guci warna silver. Air guci adalah sulaman tradisional khas Kesultanan Banjar, berhiaskan manik-manik, dibuat penuh dengan tangan. Kerajinan ini dulunya merupakan simbol kemewahan para raja dan bangsawan. Di sini menggunakan motif kembang melayap. Motif ini melambangkan keindahan alam, kelembutan, serta kesuburan yang tumbuh. Hidup subur secara alami di lingkungan masyarakat. Merefleksikan sosok Ibu Fatmawati, perempuan yang jiwanya tetap menyatu erat dengan rakyat dan alam sekitarnya. Ibu Fatmawati dikenal dengan kepribadiannya yang anggun dan lemah lembut. Next. Ini untuk roknya. Di sini ada bukaan depannya untuk memudahkan melangkah. Jadi di sini menggunakan kain sesirangan katun sutra. Next. Oke, boleh yang kedua maju dikit. Next. Nah, di sini untuk inspirasi utamanya yaitu kebaya Kartini. Di sini menggunakan kain sasirangan berbahan katun sutra dengan kombinasi kebaya bludru non-straight. Untuk liningnya sendiri di sini menggunakan paper silk tencel. Di sini motif yang digunakan yaitu air guci yang digunakan yaitu motif pilin berganda, melambangkan dinamika kehidupan, kesinambungan, dan energi yang terus mengalir. Ibu Fatmawati adalah simbol keteguhan yang tidak pernah putus di masa-masa sulit perjuangan kemerdekaan. Ketika mendampingi Bung Karno dalam pengasingan hingga memuncak pada momen proklamasi.
Beliau menunjukkan bahwa perjuangan bukanlah satu titik henti, melainkan sebuah kesinambungan pengorbanan demi generasi masa depan. Di sini ada pakai kancing bungkus dan motif bordiran seperti bayam raja tadi, di bagian sini, di bagian sini, sampai sini. Dan dibuat juga meruncing untuk menyimbolkan ketajaman berpikir. Oke, kembali boleh. Next. Untuk roknya tadi, ini inspirasinya ini dari rok lilit. Di sini menggunakan sistem zero waste untuk meminimalisir sisa bahan, dan liningnya juga menggunakan paper silk tencel. Dan di sini ada kerajinan air guci tadi yang bermotif pilin berganda. Next. Ini untuk desain ketiga, boleh maju dikit. Next. 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 Filenya. Jadi di sini terinspirasi dari kebaya kutu baru menggunakan bludru non-strip, kemudian bahan liningnya paper silk tencel. Next. Nah, ini untuk tampilan roknya. Jadi ini rok span dengan lipitan belakang, menggunakan bahan sasirangan katun sutra dengan bahan lining paper silk tencel. Next. Filosofi warna. Warna merah memiliki filosofi mendalam yang melambangkan keberanian, semangat pantang menyerah, dan pengorbanan. Merefleksikan sosok Ibu Fatmawati yang punya keberanian, semangat pantang menyerah, dan pengorbanan beliau demi bangsa. Warna putih melambangkan kesucian, kebenaran, dan perdamaian, menyimbolkan ketulusan dan kesucian Ibu Fatmawati. Next. Kesimpulannya, dari ketiga look ini mengambil inspirasi dari jiwa Ibu Fatmawati. Karya ini menampilkan dekonstruksi modern dari kebaya kutu baru dan kebaya Kartini dalam 3 look yang memikat. Meski mewujudkan dalam karakter bahan yang berbeda, ketiganya disatukan oleh filosofis yang utuh. Karakter personal Ibu Fatmawati diterjemahkan dalam keberagaman motif wastra sasirangan yang dibuat khusus. Keindahan ini disempurnakan oleh kilau presisi kerajinan tangan air guci, menghadirkan citra kebaya nasional yang relevan dengan zaman tanpa kehilangan keagungan akarnya. Next. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengaplikasian zero waste? Ada Ibu. Di mana? Di tapih air guci ini Ibu. Mana? Nih tapih air guci. Jadi tapih lilit 1 potong kain dihabisin langsung, nggak ada sisa. Bordir tempel atau bikin? Bikin langsung Ibu. Bordirnya? Bikin di kain langsung? Yang bordir ini nggih langsung. Bukan? Yang itu yang udah jadi Ibu. Tempel ya. Coba lihat kami. Coba diangkat. Halo? Biasanya belakangnya semua clean gitu ya? Iya.
satu. Oke. Enggak balik. Kalau yang merah ini bahan apa? Bahan satin double face. Satin. Ya. Iya. Di record seperti itu. Tinggi. Yang di bagian sasirangan dikasih tricot. Ya, Iya. bukan di furing ya. Di tricot sama di furing. Tricot, ada furing, paper pencil. Oh, ini di furing. Iya, di furing. Ini sama. Iya, di furing juga. Ini sengaja ya. Kenapa? Dibalik-balik sengaja. Biasanya air cuci itu ada beda-beda, Pak. Ada yang dibalik, ada yang enggak. Sengaja. Iya, emang gitu. Bukan salah pasang ya. Enggak. Ini dibordir dulu baru dipahit gitu ya. Iya. Kamu bisa jahit? Bisa. Bisa jahit. Iya. Cara buat pola apa gitu ya. Iya. Kainnya kamu kerjain sendiri juga. Kayaknya soalnya kamu paham banget soal filosofi kain. Kalau desain bikin sendiri, Pak. Nah, tapi kain sasirangannya pengrajin yang bikin. Kerja sama. Iya. Karena penjelasan kamu tentang motifnya oke banget tadi kita saja. Baik, detail banget. Tadi piringannya dibalik-balik maksudnya apa ya? Nah, itu motif film berganda, Pak. Motif dari kerajinan yang ini. Maksudnya memang kerajinannya seperti itu ya? Ya, kerajinan air guci itu berbagai macam motifnya, Pak. Seperti yang di kain pengantin itu ya, yang motifnya seperti Iya, apa itu ya. tinggi. Wadah ya? Wadah. Ya, udah ini David. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati para dewan juri dan yang saya banggakan pastinya. Perkenalkan, saya Rahmat Maulaya, perwakilan dari Provinsi Kalimantan Selatan. Pada hari ini saya akan mempersembahkan sebuah koleksi dengan tajuk memperingati dan merayakan seluruh perempuan Indonesia dan juga memberikan kesan kepada Ibu Fatmawati dengan semangat ketulusannya, yaitu dengan koleksi Adil Jelita.
Next. Next. Ading Jelita merupakan sebuah koleksi yang terinspirasi dari semangat dan juga ketulusan dari seorang ibu Fatmawati, ibu bangsa Indonesia pertama. Koleksi ini mengangkat sebuah kebaya tradisional suku Banjar, yaitu kebaya rangkap. Yang mana kebaya rangkap ini adalah busana tradisional suku Banjar yang dikenakan oleh ibu-ibu muda pada saat menghadiri upacara sosial. Pada busana ini, saya memperkenalkan kebaya rangkap ini dalam rangka mengangkat kembali unsur tradisional dari suku Banjar, yang mana koleksi Ading Jelita ini berasal dari bahasa Banjar, yaitu ading dan jelita. Ading yang berarti adik, yang merupakan sapaan sopan untuk wanita Banjar, dan juga jelita yang artinya cantik, menawan, dan juga anggun. Koleksi ini mengangkat siluet kebaya Banjar tadi, yang mana saya kolaborasikan dan aplikasikan bordir dengan benang glow in the dark, yang mana benang ini akan menyala ketika berada di kegelapan, dengan makna saya ingin para perempuan Indonesia memiliki semangat meskipun dia berada di kegelapan atau masa terendahnya sekalipun, dia akan terus tetap bersinar. Kemudian dalam koleksi ini saya mengangkat kain sasirangan dengan motif gigi haruan, yang mana motif ini memiliki arti kecerdasan dalam berpikir, ketajaman, dan juga ketangguhan. Yang mana melalui koleksi ini, koleksi Ading Jelita, saya membawa harapan agar perempuan mampu tumbuh menjadi sosok yang cerdas, berwawasan, dan memiliki kemampuan untuk berdiri sejajar dengan laki-laki, tanpa menghilangkan identitasnya sebagai perempuan. Kemudian untuk warna yang saya gunakan ada 3 warna, yaitu warna marun, warna hitam, dan juga warna putih. Warna ini bukan tanpa alasan saya pilih, warna ini merupakan representasi dari jiwa Ibu Fatmawati. Warna merah marun memiliki arti keberanian, warna putih memiliki arti ketulusan dan kesucian, dan juga warna hitam memiliki arti kewibawaan. Kemudian untuk pelengkap, sebagai pelengkap saya tambahkan kerudung yang terinspirasi dari Kakamban Galuh atau kerudung Galuh Banjar, yang mana Galuh Banjar ini merupakan remaja wanita dari suku Banjar. Kemudian juga saya tambahkan selendang sebagai makna penghubung antara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Selanjutnya juga saya aplikasikan bunga-bunga bordir yang diambil dari kain-kain perca sisa dari produksi dalam rangka untuk mengurangi limbah yang ada. Saya bentuk menjadi 3 bunga. Yang pertama ada bunga rafflesia, yang kedua ada bunga teratai, dan yang ketiga ada bunga melati. Bunga rafflesia sebagai tempat Ibu Fatmawati dilahirkan, yaitu di Provinsi Bengkulu. Kemudian bunga teratai memiliki makna dari nama Ibu Fatmawati itu sendiri. Selanjutnya bunga melati saya ambil dari karya Bapak Guru Soekarno Putra, yaitu Melati Suci. Lanjut. Kemudian untuk target market dari kebaya yang saya persembahkan pada hari ini yaitu wanita berkarir dengan rentang usia 20 sampai 45 tahun. Lanjut. Ini merupakan line up desain koleksi busana dari Ading Jelita yang kemudian saya realisasikan tepat di hadapan Dewan Juri yang terhormat sekalian. Lanjut. Untuk busana pertama yang di tengah, saya mengangkat dari siluet kebaya rangkap atau kebaya rangkap Banjar dengan renda di sekelilingnya dan juga kebaya dalam. Jadi ada terbagi 2, kebaya luar dan juga kebaya dalam. Kemudian saya bubuhkan bordir dengan motif kambang kacang yang berarti keindahan. Yang mana di sini saya mengangkat motif-motif tradisional dalam rangka untuk memperkenalkan kembali eksistensinya. Karena pada saat ini banyak sekali motif-motif modern, motif-motif kontemporer dengan mengenyampingkan motif tradisional. Selanjutnya pada bagian rok, saya menggunakan kain utuh tanpa dipotong, yang mana saya ingin mempertahankan kain ini tetap utuh, yang saya buat menjadi tapih atau sarung. Di sini saya berikan resleting agar dapat menahan, dan juga di dalam sini ada karet supaya ketika berjalan dia tidak terbuka. Kemudian di sampingnya saya bentuk dengan jahitan lipat dan dikasih puring agar konstruksinya tetap rapi. Next.
Kemudian untuk look kedua, pada bagian kerudung saya menggunakan pola setengah lingkaran yang terinspirasi dari Kakamban Galuh. Kemudian untuk kebaya berangkat dari kebaya rangkap lagi, tetapi di sini saya satukan. Kemudian saya kasih dengan kerutan berupa renda dari Burukan Santili dan dipadukan dengan kain sasirangan dan juga bludru. Untuk bagian rok saya mengambil cuttingan dari tapi tradisional yang dilipit, kemudian saya kombinasikan dengan bludru agar unsur modernnya tetap dapat dan juga tradisionalnya tidak dihilangkan. Lanjut. Selanjutnya untuk look yang terakhir, saya mengkombinasikan antara unsur modern dan juga tradisional berupa crop top dengan outernya, kemudian di dalamnya ada kebaya. Ini kebaya tetap berangkat dari kebaya rangkap, tetapi dibikin lebih terbuka untuk bagian tengahnya berupa seperti kebaya kutu baru. Untuk roknya saya buat lebih modern agar cuttingannya bisa memperlihatkan tubuh menjadi lebih ramping. Lanjut. Kemudian ini adalah detail atau material yang saya gunakan. Dan untuk bordiran yang di tangan, kemudian di badan, ketika berada di kegelapan maka akan menyala seperti yang ada di gambar. Jadi saya memasukkan unsur advance garment yang mana mengkolaborasikan antara teknologi tekstil maju di dalam kebaya tradisional ini. Next. Perempuan Banua adalah cahaya yang membawa budaya, harapan, dan inspirasi untuk dunia. Oleh karena itu, melalui koleksi Ading Jelita ini, saya ingin merayakan seluruh perempuan karena perempuan berdaya, kuat, dan tangguh. Terima kasih. Jadi zero waste cuma ini ya? Kalau zero waste yang ini, sebenarnya untuk semuanya saya bikin satu kesatuan koleksi, Pak. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk semuanya ini masuk ke dalam zero waste juga, karena perca dari sebelah sini saya masukkan ke sebelah sana masukkan ke sebelah sini gitu. Coba ini lihat belakang kerudungnya cacat. Itu juga bordir sendiri Yang di kerudung ya. Iya, bordir sendiri. Oke, boleh balik. Semuanya glow in the dark ya. Iya, betul. Kemudian juga untuk Di selendang juga. di selendang yang ini, Pak. Iya. Ya, glow in the dark juga. Jadi untuk semua konstruksi saya buat menggunakan piping atau bisband. Jadi untuk konstruksi dalamnya dengan full puring dan juga kampuhnya saya bisband semua. Di tricot nggak? Pakai tricot, Pak. Ikut juga ya. Ya, tricot puring dengan puring sifon Prancis. Jadi untuk terkena kulit dia lebih nyaman karena 100% katun dan juga adem dipakainya. Modelnya adem nggak? Ada berapa biasa? Rahman, itu yang model yang tengah. Kira-kira pesan outer nggak sih? Untuk yang model tengah, Pak, sebenarnya berangkat dari kebaya rangkap. Kebaya rangkap itu memang 2 piece ya, Pak. Ya, jadi kebaya dalam dan juga kebaya luar. Untuk tangannya sendiri, saya memang membuatnya oversleeve, Pak.
Oh ini kebaya tradisional Suku Banjar. Banjar. Iya. Jadi di suku Banjar itu ada kebaya bentang yang biasa digunakan oleh para ibu-ibu bangsawan dan juga kebaya rangkap. Untuk kebaya rangkap ini biasanya secara general digunakan oleh ibu-ibu muda biasanya untuk menghadiri acara upacara sosial. Jadi dia macam seperti outer gitu ya. Iya, betul. Tapi ini kamu bikinnya one piece. Untuk ini tetap 2 rangkap, Pak. Two piece. Iya, two piece saya bikinnya. Ada bolero-nya ya. Bolero. Ada bulan. Jadi saya ingin mempersembahkan ada yang lebih tradisional dan juga musim modernnya gitu. Jadi untuk menunjukkan bahwa Fatmawati masa kini adalah wanita yang berdaya dan kuat serta tangguh gitu. Kalau saya sedikit bertanya dengan konsep lomba ini yang menekankan kepada potongan kebaya, kira-kira kamu jawabnya seperti apa? Baik Pak. Berangkat dari kebaya rangkap, menurut dari pertanyaan Bapak, ini adalah kebaya menurut saya karena berdasarkan definisinya, kebaya adalah baju panjang yang menutupi badan dengan lengan panjang. Seperti itu Pak. Jadi berdasarkan definisi, kemudian juga berangkat dari kebaya tradisional, saya mengatakan di sini adalah kebaya. Ini gini kamu memang itu. Di stick balik Pak. Jatuhan ininya memang mau gini nih. Untuk jatuhnya ya seperti ini. Sebenarnya dia menutup gini Pak. Draping gitu ya? Iya, tidak. Betul. Tapi ini nampak ya. Nih. Gimana tuh? Biar jahitannya nggak kelihatan. Sebenarnya untuk polanya pola sarung Pak. Lingkaran gitu kan. Ya, jadi langsung dipakai seperti kerudung ibu bangsa. Kurang rapi. Saya taruh nanti di sini. Biar kesan drapingnya bagus. Nggak sekedar melengkapi. Ininya dipayatin kali ya. Boleh Pak. Biar terkesan. Biar Iya kan? dia lebih rapi. Ini sasirangannya motif baru apa tradisional? Ini motif tradisional Pak, motif gigi haruan namanya. Ya, jadi di koleksi ini saya memang ingin mengangkat motif tradisional kembali karena biasanya di kain sasirangan itu untuk motif tradisional dia satu kain satu gitu. Jadi untuk ini saya mengangkat gigi haruan, kemudian untuk motif yang lainnya yaitu motif kambang kacang saya bubuhkan dalam bentuk bordiran. Di atas bahan apa ya? Kenapa Pak? Perai, di atas bahan apa? Bahannya apa? Untuk bahan dari kain sasirangan ini katun satin Pak. Ya, karena saya menggunakan katun satin dikombinasikan dengan bahan bludru. Jadi bludru velvet. Jadi misal saya menggunakan katun sutra dia kan lebih lemas. Jadi tidak sesuai bahannya gitu untuk dijahitnya.
Target marketnya kemana desainnya ini? Untuk target marketnya, mohon izin operator ke bagian target market. Untuk target market sendiri, ini untuk wanita berkarir dulu, dari rentang usia 20 sampai 45 tahun, yang mana biasanya dalam usia ini adalah kebanyakan wanita pekerja. Jadi untuk busana ini saya persembahkan bagi mereka yang memiliki penghasilan juga pekerjaan, karena biasanya untuk menghadiri acara-acara seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak Ibu Dewan Juri sekalian? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri untuk saran dan masukannya. Semoga dengan adanya saran dan masukan tadi bisa membuat saya ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih, saya Rahmat Maulaya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Sadia, asal saya dari Kalimantan Selatan. Hari ini saya akan mempresentasikan karya saya yang bertemakan Silawi, Simfoni Alam Pertiwi. Inspirasi dan filosofi desain galaksi ini terinspirasi dari metamorfosis yang merayakan keluruhan jiwa Ibu Fatmawati, mempresentasikan keberanian perempuan Indonesia dalam menyuarakan pemikiran tanpa meninggalkan kelembutan dan keanggunan. Nilai inilah yang menjadi dasar dalam perancangan desain kebaya ini, dengan sentuhan filosofi yang menciptakan keanggunan seperti motif anggrek, melambangkan keteguhan perjuangan, berpadu dengan motif tapluk manggis sebagai simbol kesucian hati dan kesetiaan mutlak beliau. Aura optimisme memancar kuat lewat struktur bunga matahari yang berkiblat kepada kemerdekaan, disempurnakan oleh rajutan iman, harapan, dan cinta dari daun semanggi, dan sebuah penghormatan atas kerendahan hati dan ketulusan doa beliau yang membumi demi berkibarnya martabat bangsa. Tiap siluet kebaya ini mempresentasikan keberanian dan ketangguhan dalam bersuara, seperti ketegasan yang berbalut keanggunan, selaras dengan karakter ikonik yang terinspirasi dari sosok Fatmawati. Sementara itu, potongan yang mengikuti lekuk tubuh menghadirkan kesan feminim dan anggun, menciptakan keseimbangan antara tradisi dengan perkembangan zaman. Detail payet tabur pada tiap motif centili dan motif sasirangan diaplikasikan manual satu persatu untuk mempertegas sekaligus memperindah busana. Payet ini menunjukkan kerumitan motif sasirangan dan menegaskan tiap bentuk sulit pada tiap kebaya, menghadirkan kedalaman mewah sekaligus menjadi simbol ketelitian dan kerja yang presisi. Kerudung ini meneladani ketegasan anggun Fatmawati. Garisnya menyatu hingga leher atau jatuh lembut memikai wajah, membentuk siluet monotonik yang wibawa, rapi, dan sopan. Memadukan unsur tradisional dengan kesopanan modern, kerudung ini menegaskan nilai utama beliau, keindahan lahir dari ketelitian, disiplin, dan dedikasi. Berikut moodboard yang saya gunakan. Next. Di sini saya menggunakan material ada bludru, kain satin, kain semi Prancis, dan centili, tile, dan sasirangan dengan detail bermotif bunga anggrek, bunga tapuk manggis, bunga matahari, daun semanggi, dan slogan yang disempurnakan ukiran bunga semanggi bagian bawah.
Next. Berikut 3 log desain kebaya. Next. Next Kak. Berikut technical drawing log 1. Kak maju. Di bagian depan, saya menggunakan bahan semi Prancis full. Di dalam, saya tetap menggunakan kemban untuk mempertahankan tradisionalnya. Di bagian belakang juga dikasih kain semi Prancis full. Di sini saya menggunakan selendang berbahan satin Arabian silk. Untuk kerudung ada centili dan tila. Balikan. Untuk roknya di sini saya menggunakan sasirangan full dengan belahan depan. Berikut yang desain kedua. Desain kedua saya menggunakan sasirangan berkombinasi dengan satin dan kain semi Prancis di bagian depan. Di bagian depan diberikan detail payet, di bagian motif pun saya berikan detail payet juga untuk menimbulkan motif. Baik. Di belakang potongannya hampir sama dengan yang di depan. Di sini diberikan detail motif untuk melihatkan seluruhnya. Di sini dikasih semi Prancis dan kain satin. Baik. Di sini saya juga menggunakan bahan sasirangan. Di sini ada potongan duyung. Terima kasih. Berikut desain yang ketiga. Di sini saya menggunakan buludru full untuk bagian depan. Di bagian back dikasihkan buludru juga. Di bagian belakang full buludru dan beltnya juga dari buludru. Kerudung menggunakan centili. Di bagian depan diberikan padnya dari buludru juga. Untuk rok, saya menggunakan sasirangan full. Di sini saya menggunakan warna merah dan putih. Warna merah melambangkan keberanian, energi, dan semangat juang dalam menghadapi tantangan. Putih melambangkan kesucian, kemurnian, dan ketulusan niat. Kombinasi warna merah dan putih melambangkan keseimbangan antara aspek fisik dan spiritual manusia. Keduanya mencerminkan keanggunan Padmawati, tegas tapi meneduhkan, sederhana tapi bernilai tinggi. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Tutup nak kamu memang di situ ya? Yang ini belahan. Nanti Nih. bawa ke rumah. Enak. Oh, ya. Memang di bawah ini. Memang di bawah. Maksudnya? Ini kupmatnya buat supaya lebih slim di badan. Memang di situ. Memang di situ, Mas. Bukan biasanya di pas pusat dada gitu ya? Memang kamu ingin menawarkan sesuatu? Tidak, sebenarnya kan ini di bagian bawah sini, cuman karena modelnya beda dengan, kan lu pakai ukuran standar M, bukan ukuran dia. Bawahnya di trikot ya? Ya, full trikat. Kenapa pakai furing putih? Kenapa pakai furing putih? Karena putih lebih kayak cocok buat. Saya ngeliatnya pas ngintip dari titik. Furingnya putih. Semua pakai furing putih? Iya, pakai putih.
tinggi mas. Oh gitu ya, biar sekalian matching ya. Enggak apa-apa kamu. Dibantu tuh. Kok perlu sekalian dipayat. Jadi anda menyesuaikan. Betul. Tempatnya ya. Iya, dan kalian Kemarin saya lihat kebaya ini dipakai model yang ini itu bagus, pas banget. Kenapa diganti? Waktu Karena fitting. karena di dia kayak lebih cocok yang itu. Oh gitu. Iya. Kenapa? Biar kelihatan. Hah? Apa sih? Warna Ikut barisan mas. Kenapa dinilai? Apa? Lalu Ramadhani setengahnya dalam hati. Istri dua. Istri dua. Tiga. Tiga. Nggak, saya mau lihat ininya aja. Model dalamnya. Cukup, Nat, kamu ini pas di dada. Ya karena sesuai ukurannya. Oh gitu. Iya. Tapi nggak Gedean. Oh, dibuka deh. Makanya aku agak merapat ke model-model berhangat. Kurang gizi kayaknya. suka yang pakai tadi juga. Ini juga loh, kan sekarang masih ada toleransi, masih toleran banget gitu. Oh ya, ini kan saya dari belakang. Apa ya? Hati-hatiin jauh belakang. Ya itu sebetulnya mau di mana itu? Ada di pinggang Di pinggang apa di mana sih? atau Di di pinggang. bawah dada? Di pinggang. Bawah Di dada. pinggang. Di pinggang. Coba dipaskan. Mau yang kamu kemana itu barang? Rasanya sih di situ ya. Terima kasih. Ini duduknya stretch ya? Iya. Nah, harusnya kamu tuh bikin ukurannya itu lebih kecil ya. Jadi lebih aman dia. Iya Pak. Jadi lebih fresh. Kalau M umpamanya kamu bikin S. Soalnya dia stretch kan. Iya. Kalau ini maksud kamu di tengah apa gimana sih? Ini antara di tengah dan di pinggir kok. Ini di tengah. Ini di tengah. Hah? Di tengah. Oh, tuh. Ya.
Saya bikin. Tapi ini selendangnya semuanya dilapis ya? Iya. Biar Maksudnya biar apa? biar kaku. Biar kaku untuk Lebih terarah pas jatuhnya. Hah? Pas dipakai itu lebih terarah jatuhnya. Memang kamu menginginkan karakter selendangnya jatuhnya agak kaku gitu ya? Iya. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya, terima kasih.